Tolong bisa dibuka cadarnya. عفوا يا أستاذ، أنا لا أستطيع أن أفتح هذا. أنا لا أستطيع. Ya, bagus. Apa-apa. Peraturan nasional sudah diterapkan sejak MSTQ tahun lalu di Pontianak, yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al-Quran. Setelah itu pakai, mau sampai kemana saja pakai. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ismi TV New. Di video kali ini kita akan membahas inilah akhir kisah peserta MTQ mundur gara-gara diminta dibuka cadarnya. Nah, berita ini berawal dari seorang peserta MTQ ke-37 Sumatera Utara, Muyasaroh, memilih mundur daripada harus membuka cadarnya saat tampil di MTQ. Aksinya tersebut mengundang simpati dari berbagai pihak yang kemudian memberi hadiah kepada Muyasaroh. Insiden menolak membuka cadar itu terjadi saat Muyasaroh hendak tampil di MTQ ke-37 Sumatera Utara yang digelar di tebing tinggi. Di awalnya, dia sempat naik ke bilik sebelum akhirnya turun lagi setelah Dewan Hakim mengatakan harus membuka cadar atau didiskualifikasi. Peraturan nasional sudah ditetapkan sejak tahun lalu di TSQ Pontianak, kata suara pria yang belakangan disebut sebagai Dewan Hakim. Video terkait insiden tersebut kemudian viral di media sosial. Panitia MTQ kemudian memberi penjelasan. Menurut panitia, insiden tersebut dipicu kesalahpahaman. Panitia menegaskan aturan wajib membuka cadar sudah disesuaikan untuk MTQ ke-37 Sumatera Utara, sehingga peserta tak perlu membuka cadarnya ketika tampil di depan Dewan Hakim. Membuka cadar sebagai antisipasi kecurangan memang diterapkan di level nasional, tetapi di Sumatera Utara sudah lakukan penyesuaian dengan ketentuan sebelum tampil kita periksa terlebih dahulu. Kejadian saat itu murni kesalahpahaman lantaran saat itu Dewan Hakim yang bertugas memang berasal dari pusat, ujar Ketua Panitia Pelaksana MTQ Palid Mudaharahap dalam keterangannya yang tertulis pada Rabu 9 September tahun 2020. Dikutip dari Detik News, Palid mengatakan panitia telah menghubungi kafilah Labuhan Batu Utara yang menjadi kafilah asal Muyasaroh. Yang bersangkutan sudah diminta tampil ulang, tapi menolak. Palid juga menjelaskan alasan adanya aturan nasional bagi peserta MTQ untuk membuka cadar saat tampil. Ini sebenarnya kenapa kita apakan harus membuka cadar. Kadang ada anak-anak yang salah menggunakan cadar ini kan. Tampil di kabupaten bukan dia, tampil di provinsi bukan dia, tampil pakai bercadar bukan dia. Nama dia. Jadi cadar ini baik tapi jangan disalahgunakan, ungkap Palid. Kemudian Palid juga mengatakan, yang bercadar itu kita tugaskanlah Dewan Hakim yang perempuan memeriksa yang bercadar di kamar tertutup. Kita sesuaikan wajahnya dengan pas foto waktu mendaftar, sambungnya. Pihak Muyasaroh juga sudah angkat bicara. Abang ipar Muyasaroh, Abdurrahman, mengatakan adiknya itu memang tak pernah membuka cadar di depan umum. Bahkan katanya dirinya belum pernah melihat wajah adik iparnya itu. Keyakinan cadar dia itu bukan spontanitas dia laksanakan. Artinya, apapun dunia yang ditawarkan sama dia dengan unsur membuka salah satu kebiasaan dia, baik itu cadarnya atau yang lainnya, maka dia lebih takut dengan yang membuat aturan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkap Abdurrahman kepada wartawan di Medan Kamis 10 September 2020. Kemudian ia juga mengatakan, demi Allah saya katakan saya sebagai abang iparnya pun belum pernah sekalipun melihat wajahnya, makanya beliau merasa berat untuk melepas itu, sambungnya. Abdurrahman juga menjelaskan adiknya tersebut merupakan hafizah alias hafal Al-Quran 30 juz, 8 orang bersaudara kandungnya juga demikian. Dia pun menyayangkan kurangnya koordinasi oleh panitia sehingga insiden tersebut harus terjadi. Ungkapnya, kenapa aturan itu ada tapi tidak disampaikan? Saya juga ada di grup WA MTQ itu. Bapak tidak ada aturan itu disampaikan kepada kami, kata ofisial tim itu, jelasnya. Meski memilih tak melanjutkan MTQ, Muyasaroh tetap mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Ada pihak yang memberi hadiah 100 juta kepada Muyasaroh. Abdurrahman mengatakan uang tersebut berasal dari kaum muslimin yang diserahkan ke adiknya lewat pihak TV swasta.
Abdurrahman juga mengatakan kalau uang 100 juta itu memang benar, ucapnya saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 12 September 2020. Dia juga mengatakan uang tersebut diterima oleh Muyasaroh dan orang tuanya. Uang itu, kata Abdurrahman, akan digunakan Muyasaroh untuk mempermanenkan lokasi pesantren tahfiz Al-Quran yang dikelola dirinya dan keluarga. Memang sekarang ini Muyasaroh dan kami sekeluarga lagi menjalani pesantren pendidikan, tapi lembaga pendidikan ini masih ngontrak di daerah Tembung itu ngontrak. Rencananya memang ingin mempermanenkan untuk Muyasaroh sendiri, untuk amal jariahnya sendiri. Nanti bagaimana dia untuk membina tasbih dan lainnya? Kesana arahnya tidak pada benda, tidak sekeluarga, bagi-bagi tidak kesana kesemuanya untuk lembaga pendidikannya, biar bagaimana dia bermanfaat, tuturnya. Selain itu, Muyasaroh juga mendapat tawaran berangkat umroh. Abdurrahman mengatakan tawaran berangkat umroh itu datang dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Kalau untuk umroh dari Ustadz Tengku Zulkarnain, beliau sudah telepon, beliau langsung telepon. Insya Allah Adinda Muyasaroh kita uruskan segala macamnya berangkat. Tapi ya setelah ini pandemi corona mungkinnya, tuturnya seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi akhir kisah peserta MTQ mundur gara-gara diminta dibuka cadarnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Selalu ambil hikmah dari setiap peristiwa. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video Ismi TV News selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.